Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan selamat pagi menjelang siang. Mungkin saya di sini hanya akan memberikan satu ulasan secara general, karena tadi juga sudah disampaikan pada pembukaan acara ini oleh Pak staf ahli menteri Pak Henry dan juga oleh kepala dinas kita Pak Samuel. Di sisi lain juga sudah dijelaskan juga oleh Bapak Presiden terkait dengan kurang lebihnya pembangunan nasional yang harus diimplementasikan pada periode ini, dan dijabarkan lebih lanjut oleh Pak Menteri mengenai konteks digitalisasi ini. Nah, pada tema kali ini sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa Indonesia goes to digital, artinya Indonesia menuju ke digital televisi atau televisi digital. Adapun yang televisinya sendiri, television goes digital, artinya televisinya akan menjadi digital. Nah, kurang lebihnya apakan yang saya paparkan itu diantaranya adalah mengenai legasinya, latar belakangnya dulu, kenapa harus dilakukan digitalisasi di penyiaran. Kemudian mengenai legasi digitalisasi itu sendiri, lantas bagaimana dampak penerapan digital pada industri, dan khususnya di konteks regulator itu regulasi apa yang berkaitan dengan digital ini. Nah, adapun bahwa saat ini kita sudah masuk ke konteksnya periode simulcast dan menuju ASO. Kemudian terakhir adalah penutup. Nah, saya kira tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh Pak Presiden berkaitan dengan konteks digitalisasi itu. Adapun yang kami stressing di sini adalah yang berkaitan dengan memberikan peta jalan terkait dengan penyiarannya. Jadi ada digitalisasi di konteks penyiaran. Kemudian di konteks yang kelimanya itu berkaitan dengan regulasi. Jadi begitu ada digitalisasi pasti akan merubah lingkungan industrinya atau akan merubah ekosistemnya. Maka termasuk diantaranya adalah regulasinya ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konteks regulasi existing, bahwa tadi juga sudah disampaikan berkaitan dengan konten, kemudian administrasi dan teknis. Tadi kontennya sudah disampaikan oleh Pak Reja dari KPI. Nah, mungkin legasi digitalnya itu, ini sudah beberapa kami ulang-ulang sehubungan karena sekarang masanya COVID, sehingga kami hanya bisa melakukan sosialisasi melalui konteks online. Jadi pada legasinya itu pada tahun sebelumnya ya, tahun 2006 itu terjadi yang namanya pertemuan terhadap dengan digitalisasi untuk melakukan refarming di frekuensi radio pada pita 174 sampai 230 MHz dan 470 862 MHz sampai dengan 862 MHz. Nah, kemudian dari sini timbullah yang namanya Final Act, di mana Geneva Agreement ini mulai diberlakukan pada tanggal 17 Juni 2007. Nah, pada waktu itu Indonesia memang tidak ikut. Tetapi kami sudah melakukan sosialisasi. Saya pada waktu itu ada di frekuensi radio, telah melakukan sosialisasi pada tahun 2007-2008 berkaitan dengan akan diadakannya analog switch off. Nah, kemudian ini di regional itu diadop di ASEAN. Sampai akhirnya setiap ada pertemuan dengan ASEAN, khususnya dengan working group ASEAN Digital Broadcasting, kita sampaikan mengenai posisi Indonesia sampai di mana. Kemudian sebelumnya kami ulangi dulu. Nah, ini bahwa di ASEAN sendiri itu akan dilakukan analog switch off-nya, artinya semua sistem analog akan di switch off pada tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dari general agreement-nya itu, ada beberapa hal yang menjadi poin penting, yaitu berkaitan dengan digitalisasi ini. Tadi sudah disampaikan bahwa keuntungannya itu bisa banyak program, kemudian juga mengenai penerimaannya, bisa dengan cara mobile ataupun secara tetap. Artinya yang perumahan itu yang fix, rooftop itu adalah secara tetap, tapi kita juga bisa nanti kalau kita berjalan atau berkendaraan itu bisa juga ditangkap kontak ini. Kemudian adanya kualitas yang lebih bagus terkait dengan suara dan gambar.
serta adanya layanan tambahan seperti ada interactivity-nya, kemudian juga electronic program guide-nya yang kita bisa melihat suatu program itu nanti dari jam ke jamnya itu tayangannya seperti apa. Nah di sisi lain, nah ini mungkin yang pada umumnya belum menjadi concern itu padahal adanya power cost itu. Jadi adanya penurunan sumber daya energi listrik yang diterapkan antara analog dengan digital. Nanti kita lihat bagaimana ini implementasinya. Kemudian adanya investment cost-nya juga lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita mendeploy infrastruktur yang analog. Di sisi lain juga adanya istilahnya itu semakin efisien dalam penggunaan spektrumnya. Tadi sudah dijelaskan, saya tidak perlu mengulasnya lebih jauh. Kemudian juga terkait dengan konteks hal lainnya mengenai adanya nanti services baru dengan adanya tadi dari sisa frekuensi yang bisa dimanfaatkan untuk services lainnya. Nah di sisi lain dari digitalisasi ini yang dikatakan adanya digital dividend tadi yang dapat menghasilkan untuk pendapatan negara. Tadi mungkin sudah disampaikan juga sehingga saya tidak begitu banyak mengulas dalam hal ini karena memang dalam penggunaan spektrum frekuensi radio itu dengan adanya services lain artinya ada penggunaan spektrum frekuensi radio ini dan di mana ketika akan menggunakan harus membayar BHP pitanya. Jadi ada pendapatan lainnya yang cukup signifikan penghasilnya kalau dilihat kita komparasi ke negara-negara lainnya. Nah mungkin ini yang dapat kami telah lebih jauh bahwa kenapa tadi ada efisiensi di dalam konsumsi energi listriknya. Jadi selain tadi spektrum frekuensi radio, kita juga ada penurunan dalam konsumsi energi listrik. Dapat dilihat di sini, kalau menggunakan setting sekarang di 33 Mbps sebetulnya, kalau yang existing analog itu kurang lebih kualitasnya sama dengan standar definition, itu tadi memerlukan kebutuhan bitrate-nya itu 2 megabit per second. Nah dengan kondisi existing di MUX-nya digital, kita sekarang ditaruh di 64 QAM dengan code rate-nya tertentu, sehingga parameter teknis yang sekarang ditetapkan dalam PM3 itu kurang lebihnya 33 Mbps. Jadi kalau dibagi 2, 33 bagi 2 itu sekitar 15 atau 16. Itu kalau dipakai semuanya untuk SD, tapi kan tadi ada penggunaan untuk services lainnya. Dengan demikian sekitar 12-an. Nah sekitar 12-an tadi ini ada 12 memancar analog, kita bisa transformasikan ke 1 MUX. Kalau ini 10 kW semuanya itu sekitar 120 kW. Tapi kalau ini 10 kW hanya untuk 1. Di sisi lain juga di teknologi digital ini, di sisi pemancarnya ada efisiensi juga. Jadi dengan teknologi barunya dia dapat decrease efisiensinya sampai ke 38,3% ya untuk cost savingnya nih, sehingga untuk disipasi panasnya itu semakin kecil untuk yang ini digital. Dengan demikian kalau kita lihat tadi dari sisi TV analog sudah disampaikan juga sama Pak Reja bahwa banyak menggunakan TV analog pada saat itu ya, sekarang sudah berganti ke digital. Nah kita tadi lihat mengenai penyelenggaranya ya, kurang lebihnya kalau totalnya itu tadi ada beda dikit datanya dengan KPI. Saya ini data yang terakhir kalau nggak salah sekitar 724. Jadi tadi ada 724 pemancar yang kalau kita pakai existing sekarang dibagi aja 12. Itu akan timbul sekian MUX untuk digitalnya ya. Nah ini memang terjadi sangat-sangat efisien. Jadi 12 transmitter analog disimplifikasi menjadi 1 transmitter digital. Nah, jadi akan terjadi konsumsi listrik yang sangat turun. Begitupun dari TV setnya tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Reja dari KPI. Ya. Nah, ini mungkin keterkaitan dengan penggunaan konsumsi TV setnya. Kita lihat bahwa untuk ini ya untuk yang analog ini membutuhkan sangat besar sekali nih Indonesia. Ini ada yang warnanya abu nih, putih agak abu-abu. Kemudian yang menggunakan CRT masih juga ini TV tabung ya, tapi sudah menggunakan dia di digital discrete transform cousin ya. Oh DDC sorry ini. Ini sudah
sudah cukup banyak dan tadi sudah disampaikan sama Pak Reja itu sekarang sudah beralih ke TV set digitalnya. Sehingga nanti akan terjadi efisiensi dalam penggunaan listriknya. Dapat kita lihat di sini dalam power mode on-nya itu konsumsinya sekitar 24,4 watt kalau untuk yang ukuran 26 in. Nah untuk 40 in itu sekitar 47,4 dan 43,4. Ini semua konteksnya sudah digital. Nah kita lihat ini yang dipakai di Australia ya. Tapi kalau kita pakai yang analog itu di atas 100 watt semuanya. Jadi dalam jangka mati ya. Oh masih. Jadi dalam jangka panjang kita akan memperoleh efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Nah ini tadi saya hanya menyampaikan saja bahwa di ASEAN itu sekitar tahun 2020 harusnya sudah kita itu switch off ya. Karena memang dari 2007 itu sampai 2020 udah cukup panjang sebetulnya. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi apa yang harus dibutuhkan harusnya ya. Karena kita sudah implementasikan tahun 2012. Walaupun ada permasalahan hukum di situ akhirnya. Jadi kalau untuk itu sudah dibahas sangat jauh ini. Nah, masuk ke regulasi, maka dalam konteks digital ini akhirnya merubah environment tadi. Tadi yang asalnya satu program, satu frekuensi radio, sekarang satu frekuensi bisa mengcover 12 tadi. Nah, teknologinya apa? Ada 4 kurang lebihnya. Yang DVB yang punya Eropa, ISDB punya Jepang, kemudian DMB punya Cina, dan ATSC punya Amerika. Nah, kita sudah tetapkan di dalam rencana dasar teknis penyiaran itu, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang 32 tentang penyiaran, itu mengadopsi digital video broadcasting. Nah, apa itu di dalamnya? Di dalamnya itu ada konteksnya, ada multiplex sama servicesnya. Jadi multiplex itu tadi MOOC sebagai penyiaran MOOC, nah ini kan merubah lingkungan, environmentnya. Kemudian layanannya itu ada audio, video, dan data. Di sisi lain, kalau kita lebih jauh lagi, adanya next generation broadcasting, tapi itu mesti belum dibahas di Indonesia. Kita baru hanya melakukan di Litbang itu berkaitan dengan SBB TV ini atau standarisasi IBB. Tapi Malaysia dan Singapura sudah implementasi ini dengan mengadop SBB TV punyanya Eropa. Nah, berkaitan dengan hal itu di 8 MHz tadi, sebetulnya layanan apa yang ada? Ini bisa dilihat dari kapasitas untuk standard definition untuk dan high definition bisa di cover di sini termasuk data dan radio servicesnya. Jadi di 8 MHz ini bisa bermacam layanan yang berkaitan dengan ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada variasi layanan baru dibandingkan dengan yang analog. Nah, konteksnya bisa data, bisa radio jadi over channel TV ya, sama konteks TV-nya sendiri dengan high definition yang lebih bagus dibanding dengan konteks analog. Nah, dengan demikian kita harus mensinkronisasikan ini. Kenapa? Karena kita ini akan dibawa ke internasional. Kalau di forum WTO-nya itu kita punya forum untuk membahas services ini yang dituangkan di dalam, kita bisa melihat nih contoh-contohnya di Manual on Statistics of the International Trade in Services tahun 2010. Nah, itu bisa dipakai acuan untuk mengklasifikasikan jasanya, atau yang dipakai BPS nih, International Standard Industrial Classification of All Economic Activity atau ISIC, revisinya 4. Nah, ini yang digunakan oleh BPS dalam menyusun KBLI. Di sisi lain kita dalam nanti untuk membuat SOC-nya Schedule of Specific Commitment-nya itu mengacu kepada CPC, sekarang ada versi 2.1. Jadi ada jasa, ada transmisi, ada konten siaran digitalnya. Nah, yang paling awal sekali diterbitkan itu adalah Service Sectoral Classification List atau W120 ini, yang membagi di dalam konteks komunikasi, klasifikasi komunikasi itu ada yang namanya audiovisual. Itu berkaitan dengan radio and television services dan radio and television transmission services. Jadi MOOC maksudnya ke transmission. Sementara yang nanti kontennya itu masuk ke television servicesnya. Kalau menurut W120. Nah, kita dibahas di ASEAN sehingga dengan adanya paket ke-10 di dalam konteks AFAS menimbulkan ATISA kalau tidak salah. ATISA itu yang dipakai agreement di
kawasan ASEAN. Nah, terkait hal itu maka kita akhirnya harus mengadopsi dengan melihat infrastrukturnya yang distandarisasi oleh ITU, kemudian juga melihat konteks GATS-nya, karena General Agreement on Trade in Services ini dituangkan di dalam WTO, yang contoh-contoh tadi jasanya itu di dalam sektor classification list W120 atau yang tadi itu yang 4 itu bisa dilanjutkan. Nah, dalam ASEAN itu dibahas semuanya untuk dituangkan di dalam Schedule of Specific Commitment on Services. Nah, begitupun di dalam negerinya yang semuanya itu dikoordinasikan kalau untuk SOC-nya oleh Kementerian Perdagangan, maka di dalam negerinya kita harus menyusun berkaitan dengan badan hukum, nanti jenis jasanya apa, di Kominfo akan memberikan IPP-nya serta regulasi teknis terkait dengan infrastruktur tadi, kemudian juga Foreign Direct Investment-nya yang ada di BKPM, dan selanjutnya juga KBLI menyusun, tadi nanti dimasukkan ke bidang usaha yang mana, sementara PNBP-nya nanti berkaitan dengan Kementerian Keuangan, dan sistem online-nya berkaitan dengan Kemenko, yang mungkin sekarang akan diambil alih sama BKPM ya untuk OSS-nya. Di sisi lain juga ada tenaga kerjanya, karena memang kita di dalam SOC itu ada istilahnya pengaturan mengenai SDM tenaga asingnya. Nah, sekarang kita masuk ke periode simulcast, artinya digitalnya sudah on, tetapi juga analognya juga masih boleh berjalan. Nah, dengan demikian, sesuai dengan tadi General Agreement itu sudah diterbitkan surat dari ITU pada tahun 2015 ini, kalau terjadi interference antara digital dengan analog, maka yang harus mengalah itu adalah analognya. Nah, kalau di perbatasan, ya otomatis harusnya dimatikan sudah, kalau di perbatasan antar negara itu. Sampai nanti tahun 2020 itu, kita harusnya sudah digital sesuai dengan komitmen ASEAN, tapi Indonesia agak mundur ya, tadi sayang ya. Nah, ini adalah contoh-contoh negara yang telah menghentikan teknologi analognya. Tentunya kalau di Eropa jauh lebih dulu ya, seperti di Belanda tahun 2006, Swedia 2007, Finlandia 2007 juga, Jerman 2008, Switzerland atau Swiss 2008, dan USA 2009. Nah, kita yang sudah ada di negara tetangga ini, Brunei, Singapura, dan Malaysia udah duluan tuh. Nah, Filipina kalau tidak sudah berjalan, tapi dalam 2020 dia juga akan mengkomplitkan ASO-nya. Nah, adapun dalam konteks periode simulcast itu di beberapa negara ya, itu dilakukan kampanye publik, diantaranya melalui transportasi, nanti dibuat banner di situ, termasuk juga di kawasan internasional juga mereka melaporkan mengenai posisi-posisinya ke ITU, dan juga melalui TV siarannya mereka sampaikan juga berkaitan dengan akan ditutupnya satu stasiun TV akan beralih ke digital. Sebagai contoh di sini pada tanggal 31 Oktober 2019 Sabah dan Sarawak itu sudah digital. Nah, ini di Jepang melakukan countdown ya 2011 itu mereka sudah, tetapi untuk menginformasikan ke publik maka di TV-nya itu diberi konteks bahwa nanti tinggal berapa lagi nih, 1826 jam kalau tidak salah. Ini saya bahasa Jepangnya nggak begitu paham, tetapi nanti akan bayarnya di 24 bulan September tahun 2011. Begitupun di Filipina, tayangan analognya itu ditampilkan dulu, nah, dia akan melakukan switch off. Jadi kurang lebihnya salah satu konteks untuk memberitahu publik adalah seperti ini. Jadi mereka menonton tapi mereka ada notifikasi. Saya kira ini cukup untuk mengingatkan publik bahwa kita akan melakukan switch off. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang memiliki TV analog bukan berarti dibuang, tetapi bisa diteruskan dengan adanya set-top box. Set-top box itu kurang lebih konsumsi dayanya listriknya sekitar 5 atau 8 watt. Jadi sangat kecil, ditambahkan dengan konteks analog maka dia bisa menangkap. Tetapi kalau untuk TV digital tapi bukan yang dia ready DVB itu pun harus perlu set-top box. Nah, tetapi kalau yang keluaran sekarang itu sudah mengadop DVB-T2. Nah, dengan demikian langsung saja ketika itu terjadi switch off ini tinggal di scan ulang aja. Andai kata mau lakukan digitalisasi. Tapi bagi mereka yang sudah simulcast maka sudah ada di channel digitalnya. Nah, mungkin saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ya, ini masih memang secara umum, tetapi saya kira cukup lah untuk mendapatkan wawasan publik bahwa nanti kita akan beralih ke
digital. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.